Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Ahmad Rizky dengan NIM 2204010125. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Sistem Operasi Jaringan dan Konfigurasi Server. Yang pertama, jawaban nomor 1 ada berapa poin A, B, itu internet cloud, referensi jaringan publik global internet. Dua, menyediakan akses keluar masuk ke layanan publik, web, email, DNS, publik dan tersebut dan sebagai tersebut. Nah, sebagai berikut. Yang ketiga, semua traffic menuju atau pulang dari jaringan organisasi melewat koneksi biasanya. Menara link, ISP, icon antena, titik fisik virtual menghubungkan organisasi ke penyediaan layanan internet. Yang kedua, menyediakan konektivitas WAN. Yang ketiga, bisa juga mewakili router ICP yang melakukan routing ke backbone internet. Yang C, router atau gateway label router. Fungsi utama meneruskan paket antar jaringan router, antara jaringan internal. Yang kedua, biasanya melakukan NAT dan PAT, mengubah alamat IP private ke publik agar banyak host internal. Yang ketiga, menyediakan layanan DHCP atau proxy. Yang keempat, menegakkan aturan routing, akses keluar, dan kadang cost priority traffic. Yang D, firewall, gateway, DMS, kontak pusat menghubungkan warna-warna, memisahkan zona jaringan internet, DMS, WALN, internet, menegakkan kebijakan keamanan ACS. Untuk DMS, mengizinkan akses terbatas dari internet ke server publik. 4. Bisa melakukan port forwarding ke server DMS dan menolak akses langsung ke host internal. Yang switch layer 3, switch bagian yang membagi jalur ke setiap zona. Satu, menghubungkan perangkat dalam satu segmen jaringan. Yang kedua, di lingkungan ini biasanya ada beberapa VLAN internet, green, DMS orange, dan WLAN blue. Pada switch layer 3, ada kemampuan routing antara VLAN jika diizinkan. Terus yang F, gateway DMS, IP address DMS, gateway label pada koneksi DMS. Yang satu, titik keluar masuk untuk zona DMS. Yang kedua, menyediakan alamat IP gateway bagi server DMS sehingga traffic dari internet dapat dikontrol. Yang ketiga, bisa menerapkan aturan khusus, hanya port tertentu dibuka. Yang G, internet gateway, IP address, internet gateway, label koneksi internet. Yang pertama, gerbang logical gateway untuk jaringan internal. Yang kedua, mengelola akses internet internal, menerapkan kebijakan yang berbeda dari DMS. Yang ketiga, biasanya tidak langsung mengekspos server internal ke internet. Yang H, WLAN gateway, IP address WLAN gateway. Yang pertama, gateway khusus untuk jaringan nirkabel. Yang kedua, sering digunakan untuk memisahkan traffic wireless dari wired. Yang ketiga, bisa menerapkan captive portal, membatasi bandwidth dan kontrol akses wireless. Yang I, wireless access point, menyediakan konektivitas nirkabel Wi-Fi ke klien mobile atau laptop. Yang kedua, menghubungkan klien Wi-Fi, VLAN, WLAN, gateway, kemudian jaringan internal atau internet sesuai kebijakan. 3. Bisa mendukung beberapa SSID. Yang J, dominant controller file server. Yang pertama, dominant controller menyediakan layanan autentikasi dan otorisasi. Yang kedua, file server menyimpan dan melayani file dokumen bersamaan. Yang K, klien,
Workstation karyawan melakukan kerja sehari-hari, email, akses perusahaan, dan lain-lain. Mengautentifikasi kedominan controller mendapatkan alamat IP via DHCP dan menggunakan proxy firewall untuk akses internet. Yang K L, yang L nama server DNS mengenai revolusi nama domain ke alamat IP. Yang M mail server, yang N web menyediakan konten website aplikasi dapat diakses ke publik. OPG. Yang kedua, DNS Domain Name System adalah sistem yang bertugas untuk menerjemah nama domain seperti www.google.com menjadi alamat IP misalnya 142.250.190.78 agar komputer dapat saling berkomunikasi dan kerjasama. User mengetik, browser meminta, RESTful cek case. Jika tidak ada, tanya root. Root memberikan TLD server, resolver tanya TLD. TLD memberikan authorized DNS. Resolver tanpa autentik. Autentif beri IP, resolver browser buka website. Ini jawaban ke nomor 3-nya, perangkatnya ada router, terus server web. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.